menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan izin dan semata kita bisa berkumpul di sini, khususnya untuk adik-adik yang saya manggilnya adik-adik ya, supaya saya terasa muda. Kalau anak-anak saya terasa tua. Adik-adik yang baru lulus di sini dan juga adik-adik yang baru dilantik sebagai ormawa universitas. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan izin Anda semua mengenyam pendidikan tinggi, karena Anda adalah bagian dari 10% populasi Indonesia yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Dan bahkan kalau kita kecilkan lagi skopnya di Kabupaten Blitar, Anda hanya bagian dari 5,4% populasi Kabupaten Blitar yang mengenyam pendidikan tinggi. Itu wajib dan harus disyukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insyaallah juga semua berada di dalam barisan pengikutnya. Saya sangat senang bisa berada dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Yang pertama ini adalah generasi Z yang saat ini mengcover 27% penduduk Indonesia. Generasi Z ini beda dengan generasi milenial, Pak. Kalau saya masih masuk generasi milenial saya. Kalau Anda itu generasi Z. Saya masih mengenal mesin ketik. Anda mungkin nggak tahu barang apa itu mesin ketik. Saya masih suka main telepon di atas meja yang pakai kayak gini. Anda mungkin nggak pernah melihat kalau ada telepon yang taruh di atas meja. Dan mungkin Anda termasuk bagian dari generasi-generasi yang tahunya uang itu keluar dari ATM. Nggak tahu itu dari ATM-nya diisi di mana. Tapi generasi Z inilah yang akan mengantarkan Indonesia, memimpin Indonesia nanti di 2045 menjadi negara maju bersanding dengan Cina dan Korea Selatan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Kalau lulus ya, tapi ya yang belum lulus ya jangan berputus asa. Itu tandanya Anda lebih dicintai dari teman-teman yang sudah lulus. Indonesia diproyeksikan akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, dan itu ada di tangan Anda semua. Sebelum saya mau perkenalkan diri dulu, jadi Pak Patra kurang lengkap menurut saya. Nama saya Wahyu, saya biasa dipanggil Wahyu PhD, tapi kepanjangannya Purnama Hadi, Pak. Saya gelar dokter. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Blitar, bukan asli Blitar, bukan asli Jawa Timur. Cuma ada sedikit gerakan-gerakan ibu saya orang Malang, Pak. Kalau saya orang Majalengka. Buat background aja, supaya bisa memahami bahasa saya nggak bisa bahasa Jawa. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Rektorat dan dekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di sini. Tentu seharusnya di yudisium ini sekelas profesor ini Pak yang harus berdiri di sini, Pak. Saya hanya PhD dari lahir, pertama haji. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah berhasil mengarungi terjalnya jalan pendidikan, sulitnya proses pembelajaran. Seperti kata pepatah bahwa pelajaran itu ibarat pohon yang berdaun pahit tapi berbuah manis.
Insya Allah ada semua akan merasakan manisnya buah pendidikan. Terutama jurusan ilmu eksakta, tentu bukan ilmu yang mudah untuk diarungi ya. Pasti banyak arang melintang, rumus-rumus yang harus dicerna. Ini bisa dibedakan nggak mana mahasiswa yang tingkat tahun pertama sama yang sudah lulus? Ada tulisnya? Setengah belakang, yang baru, yang bagian belakang masih agak suram mukanya. Kelihatan bakal melewati masa-masa yang sulit. Yang depan agak-agak cerah. Walaupun nanti sedikit lagi suram juga. Dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda masuk ke dalam pasar kerja yang lebih kompetitif. Jadi kalau menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di level lulusan perguruan tinggi itu nilainya 3,89%. Kalau Anda coba lulusan SD, tingkat penganggurannya hanya 2,8%. Artinya dengan masuk ke perguruan tinggi, Anda berpeluang 1,5 kali lebih besar untuk menjadi penganggur dibanding lulusan SD. Kasih tepuk tangan untuk yang lulusan teknik. Itu kalau dibandingkan SD. Kalau dibandingkan dengan lulusan SMA, tingkat penganggurannya itu 10,7%. Anda 3,8%. Artinya Anda berpeluang untuk bekerja 3 kali lebih besar dari mereka yang hanya lulusan SMA. Kalau dibandingkan dengan lulusan SMK, tingkat penganggurannya itu 6,7%. Berarti Anda yang sudah masuk kuliah itu punya peluang 2 kali lebih besar untuk masuk ke dunia kerja. Nah, itu sisi baiknya. Kalau SD kan nggak milih-milih pekerjaannya, apa aja boleh, ya nggak ada penganggur di situ kan. Begitu yang penting bisa buat makan ya. Kalau anak kuliahan kan boleh Pak, bisa sembarangan diminta kerja macam-macam ya. Harus yang agak-agak di AC sedikit lah ya. Gitu ya. Wajar lah kalau kita agak tinggi penganggurannya. Setelah lulus, Anda juga akan masuk ke dalam barisan 4,9% angkatan kerja di Kabupaten Blitar yang mencari kerja. Kita sebut itu adalah pengangguran. Jadi kalau angkatan kerja yang mencari kerja itu namanya pengangguran. Kalau di kota PKS ya, mencari kerja kan, belum kerja ya. 4,9%. Dan Anda yang sudah lulus ya, yang belum ya, belum masih sekolah. Masuk ke dalam barisan itu untuk mencari kerja. Dan Anda akan dihadapkan kepada pilihan untuk bekerja di tanah kelahiran Anda di sini misalnya, atau untuk mencari peruntungan di negara lain atau daerah lain. Untuk Anda yang ingin berkarya di tanah kelahiran Blitar, terbuka lebar peluang untuk meningkatkan sektor-sektor yang berbasis pertanian. Jadi sektor-sektor yang berbasis pertanian di Kabupaten Blitar perlu sentuhan generasi Z, dari mulai proses produksinya, dari mulai branding kemasannya, dari mulai packagingnya, dan sampai kepada sales marketingnya. Ada jurusan ilmu eksakta di mana menerapkan ilmu-ilmu tersebut menyentuh dengan teknologi dan gaya Z saudara semua, sehingga proses produksi, packaging, sales marketing, branding dikemas sedemikian rupa sehingga meningkatkan produksi di pertanian Kabupaten Blitar yang saat ini masih menjadi ranking pertama pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. 38% dibentuk perekonomiannya dari pertanian, dan sisanya 17% dibentuk dari industri yang mendukung sektor pertanian. Kalau kita lihat makanan-makanan ringan yang di Malang yang labelnya oleh-oleh Malang, itu ternyata buahnya ditanamnya di Blitar. Orang Blitar ini ikhlas Pak, walaupun produksi Blitar tapi boleh dikasih merek oleh-oleh Malang. Yang penting laku.
Anda punya tanggung jawab untuk meningkatkan sektor-sektor pertanian dan industri pertanian di kabupaten kita dengan menerapkan disiplin ilmu yang Anda miliki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, didiklah anakmu dengan baik, karena ia akan hidup di suatu zaman yang sama sekali berbeda dengan zamanmu. Itu betul Umar bin Khattab ya Pak? Mudah-mudahan saya nggak salah itu. Tapi intinya begitu. Ungkapan ini menjadi sangat relevan, terutama di masa ini, di mana perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup kita bukan hanya dalam hitungan dasawarsa 10 tahun, 5 tahun, tahunan, bukan hitungan bulan, bukan. Perkembangan teknologi saat ini terjadi dalam hitungan menit. Sebuah produk yang dikatakan terupdate saat ini, sebuah metode yang dikatakan paling kekinian dalam hitungan menit bisa ditampias oleh produk baru yang lebih canggih. Kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut agar kita bisa menjadi pelaku sekaligus inovator dalam perkembangan teknologi. Tanpa kesadaran untuk mengikuti perkembangan teknologi, tanpa kewaspadaan menghadapi arus globalisasi, kita akan menjadi bangsa penonton dan kita akan menjadi pemakai barang produk-produk luar negeri. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang tahun 2045 itu diproyeksikan penduduknya 324 juta jiwa, tentu akan menjadi pangsa pasar yang diperlukan oleh berbagai korporasi multinasional. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi bangsa pengekor. Generasi muda kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh budaya dari luar, karena derasnya masuk barang impor itu bukan hanya barang dan jasa. Di dalam barang dan jasa itu dibonceng secara implisit, tidak kasat mata, ada nilai-nilai, ada norma-norma luar negeri, ada budaya-budaya, ada gaya hidup hedonis, ada cara pandang yang bila kita tidak dewasa, adik-adik sekalian, maka kita akan kehilangan identitas kebangsaan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita semua pasti pernah dengar ada yang disebut revolusi industri 4.0 gitu ya. Apa itu? Yaitu ketika pengguna internet melonjak. Saat ini dari 7,8 miliar penduduk dunia, 4,6 miliar sudah terkoneksi di internet. Dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ini termasuk anak kecil, 270 juta itu 170 juta sudah terkoneksi di internet. Ada yang nggak punya HP berbasis internet di sini? Pasti nggak ada. Nenek saya, mbak saya sekarang mania TikTok. Bayangkan bagaimana aplikasi programming itu didesain untuk user friendly, untuk bahkan lansia, dan itu presentasinya akan terus meningkat lagi, sehingga kita harus waspada. Jadi ini adalah revolusi industri, bisa menyatukan antara sistem cyber dan sistem fisik. Sistem fisik itu keberadaan. Ketika nanti sepatu kita bisa menceritakan kepada server berapa meter jalan yang sudah kita lalui gitu ya. Ketika jam tangan kita sudah bisa membaca berapa jam kita tidur. Ketika kulkas kita di rumah sudah bisa ngirim ke toko minuman bahwa airnya tidak habis ya. Sensor. Itu tuh revolusi industri 4.0. Ketika kolam ikan kita sudah bisa mengasih tahu kalau airnya harus diganti, mati semua ya. Ketika ikan-ikan kita udah tahu gerakannya harus dikasih makan, ayam-ayam kita udah ada waktunya dikasih makan, pakai sensor semua ya. Dan itu nanti ada yang akan menjadi pelaku utamanya di masa yang akan datang.
Di satu sisi, Indonesia diuntungkan oleh populasi yang besar dari kaum muda. Katanya lagi, ada yang pernah dengar istilah bonus demografi. Bonus demografi, ya benar ya? Oh iya, dengar-dengar dikit saya di TV ya. Jangan nonton TikTok terus, nonton dialog lah ya. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih besar dari penduduk non produktif. Bahkan puncaknya itu adalah ketika jumlah penduduk usia produktif itu 2 kali lipat dari penduduk yang non produktif. Artinya ini penduduk ini semuanya kerja, menghasilkan uang, punya pendapatan, beli makanan, beli pakaian, menabung. Itu penduduk produktif itu isinya. Kalau penduduk non produktif itu biasanya orang tua yang di atas 65 sama di bawah 15 tahun, masih anak-anak dan orang. Ini nanti Indonesia sekarang sudah mulai itu penduduk produktifnya mencapai 2 kali lipat dari non produktif. Itu yang disebut sebagai terbukanya jendela kesempatan, yaitu diperkirakan antara tahun 2030 sampai tahun 2045. Disitulah kita berharap berupaya untuk menjadikan Indonesia punya peluang untuk menjadi negara maju. Syaratnya apa? Syaratnya adalah orang Indonesia harus sehat dan pintar, gitu ya. Jadi kalau ibarat kata pepatah itu, kalau orang sehat dan pintar itu ya, seperti kata pepatah, masa kecil bahagia, masa muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sampai ngomong itu sehat dan pintar. Gimana untuk mencapai itu? Tentu kita harus meningkatkan sektor pendidikan, dan Anda 20 tahun ke depan pasti menjadi penerima tongkat estafet kepemimpinan negeri ini. Ya. Siapa yang siap pindah ke IKN? Terima kasih, angkat tangan. Nggak ada yang mau pindah ke IKN, Pak? Ya. Jadi anda pasti akan sampai ke sana, insya Allah ya. Semua banyak sehat-sehat ya. Harus dibekali dengan berbagai wawasan dan kemampuan kepercayaan diri untuk kita bisa maju. Di sektor apapun Anda bekerja, sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan profesi apapun yang Anda pilih nanti, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai negeri, mau jadi anggota DPR, mau jadi peneliti, dosen, dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa skill yang wajib Anda miliki. Dunia ke depan tidak lagi didominasi oleh kebutuhan technical skill, karena sebagian fungsi technical skill itu sudah berhasil digantikan, bergeser perannya, digantikan oleh mesin-mesin yang dapat melakukan prosedur otomasi. Saat ini kita nggak perlu ngetik, sudah ada Google Voice. Ya. Saat ini kita nggak perlu baca buku bersama kemari, sudah ada OpenAI, ChatGPT. Jadi ke depan banyak profesi-profesi yang hilang dan akan digantikan dengan profesi-profesi yang baru. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penanganan mesin-mesin. Kalau ilmu teknik nih di sini ya, penanganan mesin-mesin itu sudah banyak digeser oleh perangkat lunak yang berbasis artificial intelligence. Yang sangat dibutuhkan oleh dunia ke depan adalah keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Ya, mesin ada yang nggak bisa, itu mesin semua. Yang Anda butuhkan adalah keterampilan dari sekarang adalah keterampilan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi kita itu nanti menjadi pengawasnya mesin. Apa itu keterampilan ini? Ada 4. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Yang ketiga adalah keterampilan negosiasi. Dan yang keempat adalah keterampilan
Apa yang Bapak saya lupa? Keterampilan untuk berpikir kritis. 4 keterampilan ini Anda latih dari sekarang. Bagi yang sudah lulus, latih dari sekarang. Komunikasi, negosiasi, berpikir kritis, kepemimpinan. Buat teman-teman adik-adik yang masih baru, jadikan kamu sebagai sarana untuk melatih 4 keterampilan tersebut. Terlebih lagi, ancaman ke depan, dunia bukan hanya teknologi, tapi juga kita memiliki ancaman yang besar dari sisi perubahan iklim, pemanasan global, krisis energi, krisis pangan, krisis air, peperangan, bencana alam yang membuat wajah dunia ke depan menjadi tidak ramah bagi manusia. Tahun 2045 bumi ini akan dihuni oleh 9 miliar manusia. Banyak, 9 miliar manusia. Tentu akan membutuhkan infrastruktur penyangga yang kuat dan diperhitungkan dari sekarang. Dan di pundak saudara, negeri ini akan diamanatkan. Di tangan saudara, bentuk negeri ini akan diukir. Karenanya segala ancaman pemanasan global, krisis pangan, dan lain sebagainya harus dapat kita pikirkan penanganannya dari sekarang. Dan saya bukan mau menakut-nakuti adik-adik semua. Mari kita jadikan itu sebagai potensi bagi kita yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan semangat untuk membawa perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Di era industri 4.0 ini, di mana teknologi digital dan kecerdasan buatan semakin merajalela, mari kita menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif. Mari kita jadikan pengetahuan dan teknologi bukan hanya sebagai alat data dan angka, tapi kita juga berbicara tentang hati dan kepedulian terhadap sesama. Bagi orang yang lebih tua, adik-adik, boleh ya, saya ngasih pesan moral untuk adik-adik semua. Pesan-pesan yang harus ada, yang semua anda pegang untuk bisa menjadi sukses dunia dan akhirat. Yang pertama adalah buat yang sudah lulus dan yang belum lulus, hormatilah kedudukan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah Allah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Berkat perjuangan dan doa mereka Anda sampai di titik ini. Dengan ridho dan doa dari mereka juga Anda akan melangkah menuju cita-cita yang Anda impikan. Raihlah tangan mereka untuk Anda cium. Lihat tangan ibu mereka, tangan ibu Anda, tangan bapak Anda yang sudah bekerja keras membiayai Anda sampai sekolah di titik ini. Hanya dengan doa restu mereka lah Anda akan bisa meraih sukses hidup di dunia dan di akhirat. Satu. Yang kedua, saya tidak tahu teman-teman ini. Boleh. Yang kedua, tebarkan manfaat dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi ke langit dan menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seiring Tuhannya. Jika berbuat baik, dalam surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu kembali kepada dirimu. Ada sebuah kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang selalu berorientasi pada kebaikan. Pada suatu waktu, ketika sekabilah dari Syam pulang ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha melihat kabilah dari Abdurrahman itu paling belakang karena membawa banyak dagangan belakang. Ya Rasul, wahai Rasul, itu Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam. Karena Aisyah wanita ya, suka melihat barang-barang belanjaan. Rasul sebelum berkata pada Aisyah, sesungguhnya di antara para sahabatku, Abdurrahman bin Auf itu yang paling lama hisabnya
dan yang paling belakangan masuk surga. Ini ngomongnya salah Aisyah padahal. Tapi generasi salaf itu kalau kebaikan itu berlomba-lomba sampai itu ke kupingnya Abdurrahman itu sedih dia bahwa dia dibilang oleh Rasulullah adalah sahabat yang paling terakhir di surga. Saya nggak mau, saya mau duluan. Saya mau hilangkan dulu ini harta benda saya yang banyak. Gimana caranya? Belum tahu dia caranya gimana. Sampai pada suatu waktu di Madinah itu terkena wabah penyakit untuk pohon kurma. Semua panenan kurma di Madinah itu busuk. Wah, ini kesempatan saya untuk ngabisin uang saya. Diminta ini sama Rasulullah. Biar saya beli Rasul. Ketika dulu meminta melapor kepada Rasulullah, Rasul, seluruh panen kami busuk, nggak ada yang bisa dijual. Semuanya bisa dijual. Kita semua jatuh miskin. Bagaimana nasib perekonomian Madinah ke depan? Abdurrahman menjawab, masukkan semua ke gudang saya bayar kurma busuk itu sama dengan harga normal. Berbondong-bondong mas, dibayar. Semua busuk ini nggak bisa dijual, dibayar dengan harga normal. Sudah selesai. Kita sampai ke dirham terakhir dia keluarkan. Alhamdulillah, dia sudah punya harta lagi. Nggak tahunya nggak lama datang utusan dari Yaman yang mengumumkan, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya di negeri kami di Yaman itu sedang dilanda wabah penyakit yang obatnya itu adalah kurma busuk. Barang siapa yang memiliki kurma busuk, kami akan berani bayar 10 kali lipat dari harga normal. Kata Abdurrahman, dia laut, ya Allah, kaya lagi. Susah menjadi miskin karena orientasinya kebaikan. Ketika dia sudah merasa habis harganya untuk berbuat baik, ternyata Allah mengganti langsung dengan 10 kali lipat. Maka teman-teman semua, jadikanlah titel yang Anda miliki, ya, gelar yang Anda miliki, jangan menambah membuat Anda lupa, selalu berkata santun, selalu berkata sopan dalam menyampaikan ilmu yang Anda miliki. Karena ilmu kalau dikatakan bermanfaat, bila dengan ilmu tersebut pemiliknya bisa selamat di dunia dan akhirat. Ya, bukan ilmunya, cara makainya yang membuat kita selamat. Yang ketiga, jangan merasa diri lebih baik. Merasa diri paling baik adalah anak paling besar dan paling tandus sebagai tumbuhnya pohon iman. Jadi persaudaraan hampir mustahil bisa tumbuh di sana. Merasa lebih baik merupakan penghalang terbesar dalam menjalin hubungan baik dengan sesama. Sifat sombong merupakan hal yang dibenci baik oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Sombong adalah ibu dari segala kejahatan dan kehancuran, karenanya iblis diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sombong bisa menjadi bencana karena sombongan menolak kebenaran. Ada jiwa yang merasa lebih tinggi akan mengalahkan pemahaman akal terhadap kebajikan dan keagungan akan membunuh persaudaraan. Yang keempat, tidak dari yang sombong. Sarjana ngomong sama ibunya, wah, pakai dalil teknik. Bapaknya, Pak nggak begini Pak caranya, berdasarkan angin dan air. Ini salah satu bapaknya yang biasa udah miara ayam tahunan. Jangan merasa ada itu. Tetap gunakan sopan santun dan etika dalam berbicara kepada sesama. Yang keempat, tetap jaga hubunganmu dengan langit. Saya suka pakai istilah langit saya. Karena anak-anak Gen Z ini suka yang wah gitu Pak Fadran. Kalau saya itu jaga hubunganmu dengan Tuhan, dengan Roh itu nggak masuk boleh. Jaga hubunganmu dengan langit. Orang yang terhubung ke langit adalah orang yang menanggung beban, yang siap untuk menanggung beban, membawa manusia menuju ke jalan cahaya. Mereka akan menjadi manusia yang memiliki ketahanan yang menaklukkan dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah sebutkan firman yang artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung untuk menanggung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan kami berperubahan ini kepada manusia agar mereka berpikir. Ini adalah kalimat yang berat yang diturunkan oleh Rasulullah, dan beban yang seberat yang gunung saja tidak mampu menanggungnya, itu harus ditanggung oleh seorang manusia yang bernama Muhammad SAW. Maka
hati harus lebih kokoh dari gunung, jiwa harus lebih perkasa dari bumi, dada harus lebih lapang dari lautan. Karena itu dia harus bangun malam untuk menghubungkan dirinya dengan sumber kekuatan yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat. Jaga hubungan dengan langit itu sholat, ya. Itu adalah sinyal-sinyal yang kita kirim kepada Allah. Apapun masalahnya, kita pasti bisa mendapat solusinya. 2 bulan nggak kerja, minta sama langit. 3 bulan nggak kerja, minta sama langit. Terus berdoa, dan Allah suka sama doa hambanya. Dan itu merupakan amal ibadah. Dan yang terakhir, selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Ada istilah dalam ilmu teori barat itu, the power of positive thinking. Kalau orang Muslim, dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi, ada sebuah kisah di zaman dinasti Abbasiyah tentang bapak dan anak. Seorang bapak ini tadinya budak, kemudian dia mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya dari budak. Dia budaknya sultan. Kemudian uangnya terkumpul dan dibebaskan oleh sultan. Kami diberikan modal dari sultan. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu bebas? Dibilang, saya tidak tahu ini rahmat atau musibah, tapi saya hanya berbaik sangka kepada Allah. Kemudian dia menikah, memiliki anak, istrinya meninggal, anaknya dididik untuk berjihad kepada Allah. Dia mengumpulkan uang untuk mempersiapkan diri untuk berjihad. Sampai ketika uangnya terkumpul, dia dengan anaknya beli kuda yang paling bagus, paling mahal untuk dipakai berjihad. Sampainya kuda, mereka keluar dari pasar, tetangga-tetangganya lihat, wih bagus kudanya, ya Allah, berapa harganya ini? Dia bilang, saya menghabiskan seluruh tabungan saya untuk kuda ini. Oh, kamu bilang, masa rumah kamu reot kalau beli kuda saya ini? Saya tidak tahu apakah ini rahmat atau musibah. Saya hanya baik sangka kepada Allah, tidak boleh. Kemudian dia rawat baik-baik itu kuda, dikasih makanan yang paling enak, dikasih rumput yang paling hijau, dikasih kandang yang paling indah. Waktu kudanya hilang, sedih dia dengan kandangnya terus. Tetangga-tetangganya datang bertunjuk, berbela-sungkawa. Bukan, sudah saya bilang, ngapain kasih uang sama beli kuda? Sekarang kudanya lari. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk kuda itu. Saya tidak tahu ini rahmat atau musibah. Saya hanya berbaik sangka kepada Allah. Tidak lama, 3 hari kemudian dia dengar kandangnya riuh oleh kuda-kuda yang banyak. Ternyata dilihat kudanya bawa teman-temannya. Karena dikasih makan yang enak, dikasih kandang yang bagus, ternyata dia manggil teman-temannya. Jadi dia punya belasan kuda yang mahal-mahal. Tetangganya pun bilang, wah ternyata kudanya jadi banyak. Kamu sekarang jadi orang paling kaya di kampung ini. Beruntung sekali kamu. Dia bilang, saya tidak tahu ini rahmat atau musibah. Saya hanya berbaik sangka kepada Allah. Karena senangnya anaknya menggunakan kuda itu untuk berlari-lari, berjalan menyusuri kota. Saking kencangnya itu di perempatan ketemu kerbau ya. Terpelanting anaknya, kuda di lompat. Akhirnya anaknya jatuh, patah kakinya. Tetangga-tetangganya datang lagi, kasihan kalau anaknya menjadi patah kaki. Anak saya nggak apa-apa, saya sehat. Mendingan saya lah nggak punya kuda, tapi anak saya sehat. Saya tidak tahu ini rahmat atau musibah. Saya hanya berbaik sangka kepada Allah. Islamnya begitu. Anaknya dibalut, kakinya di atas ini. Seminggu kemudian datang penggawa kerajaan mengumumkan bahwa negara kesultanan diserang oleh kesultanan sebelah sesama musuh. Waktu itu saling-saling berbeda wilayah. Semua anak muda disuruh perang. Tetangga-tetangganya anak-anaknya sehat. Diperiksa setiap rumah, diambil anak-anak itu. Nah yang pas masuk rumah bapak ini, anaknya lagi dibalut kakinya. Kenapa dia? Sebenarnya dia mau berjihad Tuhan, tapi karena saya berlatih dia terlalu semangat, jatuh dari kuda. Oh berarti dia nggak bisa perang. Selamat ya. Semua tetangga-tetangganya datang. Oh beruntung kamu ya, ternyata anak-anak kami dibawa untuk berperang. Anakmu masih di sini. Itu adalah tulang punggung keluarga kami. Jadi kita kira itu baik, ternyata nggak baik.
yang kita kira nggak baik ternyata baik. Dia selamat, anaknya nggak dibawa berperang sesama muslim. Selamat, alhamdulillah ya nak. Kita nggak itu dalam berperang yang sama menumpahkan darah sesama muslim, gitu ya. Sampai tibalah waktunya ada penyerangan dari Kaisar Mongol Hula Gukan ke khilafah Islamiyah. Di sini waktunya mereka berperang. Inilah panggilan jihad yang sesungguhnya, nak. Siapkan diri. Mereka pun berperang, ayahnya mati syahid dan dia ditawan. Pada saat ditawan dia berkata, saya tidak tahu ini rahmat atau musibah. Saya hanya berbaik sangka kepada Allah. Akhirnya dia dijual-belikan, sampailah dia menjadi budaknya seorang sultan. Dan karena dia cerdas, dia menjadi prajurit. Karirnya cepat meningkat menjadi komandan. Komandan menjadi panglima. Dan dalam satu waktu tertentu dia menjadi seorang sultan yang bernama Sultan Mansur Saifuddin Qalatur. Boleh cek di sejarah. Ada seorang budak yang menjadi sultan. Karena apa? Karena kekuatan berbaik sangka kepada Allah. The power of positive thinking. Dalam Al-Qur'an ayat 216 Allah sebutkan, firmankan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Tetaplah optimis menyambut masa depan, adik-adik sekalian, dan tetap menjaga keyakinan saudara bahwa Allah SWT selalu bersama hamba-hamba yang bertakwa. Sekian dari saya tutup dengan sebuah pantun. Saya minta cakepnya. Belum. Kalau hendak pergi ke hutan, jangan lupa membawa perbekalan. Selamat menyelesaikan pendidikan, semoga sukses menyongsong masa depan. Satu lagi, cinta dunia membuat buta, padahal ia hanya sekedar makan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.